Ketika Presiden Jokowi disebut dalam pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR Republik Indonesia 2008-2009, nyaris tak ada tepuk tangan. Ketika menyebut beberapa mantan wakil presiden, terdengar tepuk tangan tipis-tipis di ruang paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 2024. Namun, ketika nama Prabowo Subianto disebut sebagai presiden terpilih 2024-2029, tepuk tangan gemuruh terdengar. Tak ada penyebutan untuk wakil presiden terpilih, karena memang tak hadir dan tak diundang. Alasan staf DPR, karena tata letak kursi berubah, apa hubungannya? Karena itu tak ada pula tepuk tangan untuk wakil presiden terpilih, sekalipun ayahnya masih berstatus presiden dan berada di ruangan terhormat itu. Menyedihkan sesungguhnya, untuk presiden yang approval ratingnya tertinggi di dunia. Apakah peserta sidang tidak mendengar nama Presiden Joko Widodo disebut? Atau ada larangan dari Presiden Joko Widodo agar tidak bertepuk tangan untuknya? Alangkah rendah hatinya presiden kita ini. Presiden yang sebentar lagi bakal diganti dan tidak tahu apa urgensinya datang dalam acara itu. Sebagai pihak terundang atau minta diundang. Celakanya, ketika datang, sama sekali asyik dari sambutan. Presiden Joko Widodo adalah contoh presiden yang begitu ribet dan ribut menjelang pergantiannya. Tampak kurang matang dan kurang anggun. Apalagi dengan banyak hal yang dilakukannya menjelang selesai masa jabatannya. Meresmikan ini dan itu, yang bukan hanya bermasalah dari sisi kajian, reaksi masyarakat, dan lebih-lebih tentu, meninggalkan bom permasalahan bagi presiden pengganti. Beberapa perpres, RUU, bahkan juga soal pemindahan IKN, Ibu Kota Nusantara, peresmian ini itu, menjadi blunder tersendiri. Situasi kepolitikan nasional tidak begitu baik. Beberapa demo dalam skala kecil dihadapi aparat keamanan dengan keras. Beberapa bahkan terjadi konflik horizontal karena mereka yang melakukan aksi demonstrasi berhadapan dengan sesama warga masyarakat sipil yang sering disebut orang tak dikenal. Aparat kepolisian sering terlihat terlambat menengahi pertikaian, termasuk terakhir pembubaran dan perusakan kelompok preman pada acara diskusi yang hendak digelar FTA di Hotel Kemang. Bahkan, dalam beberapa video yang diposting netizen, terlihat aparat polisi, manajemen hotel, bisa ditekan oleh kelompok tak dikenal yang melakukan pembubaran dan perusakan acara itu. Kehadiran Presiden Joko Widodo di berbagai daerah, entah dalam rangka meresmikan ini itu, bagi-bagi bansos dalam rangka mengendorse cakada tertentu, juga tak mendapat sambutan sebagaimana waktu-waktu sebelum Agustus-September 2023. Ada apa di bulan-bulan itu? Itu adalah saat scene kanan blok kiri dimulai dan terus berkelanjutan. Hingga kemudian sampai ke perubahan keputusan MK nomor 90 2023, keputusan MA tentang batas usia cakada, RUU Pilkada, RUU ASN, RUU TNI. Lantas muncul isu Blok Medan, Fufu Fafa, Private Jet, Slamet, Nebeng, Karla. Soal izin tambang batubara, ekspor sedimen pasir laut. Berbagai PSN proyek strategis nasional yang jadi bancakan oligark tapi merugikan rakyat, seperti PIK2, dan munculnya Perpres Tata Kelola Komplek Candi Borobudur. Di NTT dulu masyarakat setempat mengeluh-elukan dan menganggap Presiden Joko Widodo adalah orang tua mereka, pun kini muncul poster-poster penolakan untuknya. Di JBK habis pertandingan bola antara Australia dan Indonesia, Presiden Joko Widodo diteriaki, Muyono, Muyono, Muyono. Demikian juga di Yogyakarta ketika meresmikan Pasar Godean, ada teriak-teriakan jelas menyebut nama itu sebagai ungkapan kemarahan, kejengkelan, atau penghinaan. Apa yang terjadi sesungguhnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, nasional kita? Ekonomi nggak baik-baik saja apapun alasannya. Korupsi tetap saja meningkat. Demokrasi merosot. Itu pendapat dari kalangan akademisi berbagai bidang dan beragam aliran sikap politiknya. Kita menolaknya dan lebih percaya buzzer ngawur yang tak jelas latar pendidikannya, yang jikapun bergelar doktor ternyata dari kampus abal-abal, itu pun gelar honoris causa. Joko Widodo sendiri, yang dulu konon pendengar yang baik, kini tutup telinga. Sorot mata Presiden Joko Widodo sejak menjadi presiden tak pernah bisa menyembunyikan ketika ia menahan emosi atau amarah. Demikian juga ketika ia menoleh ke arah anggota tertua DPR RI 2024-2029, Hazul Fikar Achmad, yang hanya menyebut Presiden Republik Indonesia tanpa menyebut nama. Walaupun itu masih untung tak menyebutnya sebagai Mulyono. Ada yang bilang itu video diedit. Masya Allah, sampai di zaman digital ini belum tahu biji mana ngedit acara live itu. Saya bersimpati kepada Joko Widodo, yang bagian dari kita yang rakyat jelantah,
dan ngarep punya presiden baik. Tapi ketika tak lagi menjadi bagian kita, saya berdoa semoga segera tanggal 20 Oktober 2024 dan segera ganti presiden. Selesai. Saya nggak kuat karena arbitrary power is most easily established on the ruins of liberty abused to licentiousness, seperti tulis George Washington, yang sama sekali nggak kenal Joko Widodo. Kekuasaan sewenang-wenang paling mudah dibangun di atas reruntuhan kebebasan yang disalahgunakan hingga tidak bermoral.